Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Rubik, ruang bicara Karang Taruna. Nah, kali ini Rubik telah sampai di chapter 8. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya, sehat ya? Pastinya sehat selalu dong. Nah, teman-teman, langsung aja pada intinya nih. Hari ini di Rubik kali ini tuh kita bakal ngebahas mengenai UMKM yang ada di Nanjasari. UMKM-nya apa sih? UMKM-nya itu mengenai UMKM fotografi. Nah, langsung saja, biar gak bertele-tele, kita perkenalan dulu sama narasumber kita yang keren pada hari ini. Boleh kan? Halo kawan-kawan, dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Prasetyo. Kebetulan pada pertemuan kali ini saya menjadi salah satu narasumber UMKM yang bergerak di bidang fotografi. Nah, paling untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa tonton sampai selesai ya. Oke, Kang Dwi gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu gitu ya Kang ya. Keren juga. Alhamdulillah, pastinya sehat juga dong, harus sehat selalu. Kang Dwi, aku tuh langsung aja mulai ke pertanyaan itu ya, pertanyaan awal gitu. Sebenarnya apa sih Kang Dwi yang dirasain gitu ketika awal-awal terjun di dunia UMKM fotografi? Enggak ada nggak? Kalau sebelum itu mungkin ya sedikit intermezzo dulu nih. Kenapa bisa berkecimpung di dunia fotografi? Sebenarnya pada waktu itu sekolah ataupun SMK, kebetulan di SMK 14 Bandung di Sijawara, jurusan multimedia. Nah, salah satunya itu kan ada mata pelajaran tentang fotografi dan videografi. Nah, mulai dari situ sih trigger dan mau dan termotivasi. Oh, kayaknya seru nih kalau misalnya bisa bergerak di bidang fotografi gitu. Di sisi lain hobi, di sisi lain bisa menghasilkan komersil gitu. Jadi emang awalnya itu udah dari lama juga ya, dari SMK gitu ya? Basicnya udah dari SMK. Oke, berarti sekarang lagi mulai terkenal lagi ya, jadi apa keseharian juga gitu ya, bisa disebut nyaman Ya, salah satu. sampingan juga bisa kayak gitu. Nah, aku pengen tahu juga nih, sebenarnya yang paling dikuasai sama Kang Dwi itu dari jenis-jenis fotografi apa aja ya? Sebenarnya kalau disebut sudah menguasai, ya sekarang juga masih belajar ya. Itu kan emang alamiahnya manusia harus terus mau belajar. Tapi pada beberapa akhir tahun ini emang sering menekuni fotografi di bidang dokumentasi wedding, wisuda, foto produk, sama pre-wed ataupun tunangan gitu. Kebanyakan sih itu sih ordernya. Nah, kira-kira kan waktu awal-awal mulai di dunia UMKM fotografi, berapa sih modal yang harus dikeluarin gitu? Oke, baik. Kalau ngomongin modal, sebenarnya kan berhubung udah SMK-nya multimedia tuh, jadi kan emang dari SMK tuh udah punya gear kamera. Jadi pada waktu itu yang kurang lebih beli kameranya 5 juta. Nah, mulai dari situ salah satu modal awal mungkinnya kita bisa sebut. Dan karena dalam dunia fotografi nggak hanya cukup kamera, jadi untuk gear-gear yang lainnya, saya untuk pertama kali terjun ke dunia fotografi nyewa-nyewa dulu. Jadi kalau disebut berapa modal awal ya, mungkin kalau dihitungnya dari kamera ya 5 juta. Dari kamera aja 5 juta, belum diri-diri yang lain. Ya, yang sewa kayak lighting, kalau misalnya nanti ada orderan di videografi, nyewa stabilizer, lain sebagainya, itu kita juga nyewa sih kalau untuk awal-awal. Nah, nyambung lagi tuh, kan tadi ada, kalau misalnya ada yang order gitu ya. Nah, gimana sih cara pemasarannya gitu dari Kang Dwi sendiri buat ngasih tahu ke orang-orang bahwa Kang Dwi itu buka jasa gitu di bagian fotografi gitu? Nih, kalau tentang masalah bagaimana cara pemasarannya, cara penentuan hasilnya, memang ada beberapa cara sih. Dan kebetulan kan kebanyakan job itu di daerah kota sama kabupaten. Nah, tentu itu juga ada perbedaan. Di kota itu seberapa, di kabupaten itu berapa, dan bagaimana menentukan harganya. Biasanya kita juga riset dulu di akun-akun vendor-vendor yang lainnya gitu, yang emang udah mereka terjun lebih lama di dunia fotografi gitu. Adapun bagaimana cara pemasarannya, kita menggunakan media sosial, jejaring media sosial sebagai salah satu promosi untuk UMKM fotografi ini. Dan salah satunya menggunakan Instagram sama TikTok. Adapun nama Instagramnya boleh kawan-kawan sekalian cek, itu sebatas moto. Mungkin nanti sama tim kreatif ada di bawah ini. Nah, tapi kalau misalnya yang mau nanya-nanyain harganya juga bisa langsung aja DM gitu ya? Boleh kan? Biar langsung aja, siapa tahu teman-teman ada yang mau gitu ya buat ini jasanya dari Kang Dwi, boleh langsung aja DM. Nah, terus
pastinya kan di dunia fotografi juga nggak mungkin sendiri gitu ya, ada komunitasnya kayak gitu ataupun tim-tim yang lainnya. Nah, gimana sih cara Kang Dwi buat memperkenalkan diri juga gitu ke komunitas-komunitas lain di dunia fotografi gitu yang ada di Kota Bandung khususnya? Mungkin salah satu hal kenapa bisa lebih mudah berkecimpung di dunia fotografi ya itu yang pertama kita kan punya komunitas. Saya juga masuk di komunitas fotografi dan videografi Bandung. Cuman hanya saja kalau untuk komunitas tersebut saya juga sih kurang aktif di sana. Tapi suka banyak juga teman-teman kalau misalnya ada job dadakan kita bisa saling bantu gitu. Jadi misalnya nih tiba-tiba fotografernya sakit atau apa lain sebagainya gitu, kita bisa saling backup gitu. Dan di sisi lain saya juga punya teman SMK, dia juga sama sih, ada beberapa teman SMK juga yang sama juga bergerak di bidang fotografi. Jadi kita juga sering kontekan, sering silaturahmi. Jadi mungkin salah satu jadi juga itu berarti ya emang relasi-relasi dari yang dulu kita udah bangun gitu ya. Nah, kan tadi juga bisa dibilang kamu itu sekarang tuh di dunia fotografi itu bisa disebutnya sampingan juga gitu ya. Pasti kan ada kerjaan yang tetapnya gitu. Nah, gimana sih cara ngatur jadwalnya buat misalnya ada yang order buat pemotretan misalnya di hari Rabu, itu kan maksudnya masih jam kerja ditetapi gitu ya. Gimana sih Kang Dwi buat ngatur jadwalnya? Nah, kebetulan kan di tim sebatas foto itu nggak hanya sendiri, tapi ada teman-teman saya juga yang siap handle kalau misalnya saya masuk jam kerja gitu. Jadi ada beberapa tim, ada 3 orang, ya ini yang silih berganti gitu. Kalau misalnya ada job di hari-hari weekday gitu, kalaupun di weekend kita bisa saling bagi-bagi tugas. Nah, ada juga sih beberapa studi kasus ataupun ada beberapa kasus kalau misalnya kita nih di weekend sudah full 3 orang ini sebatas moto, biasanya kita suka minta bantuan ke vendor-vendor yang lain gitu. Tapi ya dengan syarat dan ketentuan dari kita gitu. Oke, berarti tetap bagi-bagi tugas gitu ya. Nah, kalau boleh tahu itu buat pembagian tugasnya tuh di dalam itu kayak gimana sih, misalnya Kang Dwi sebagai fotografernya atau misalnya nanti ada yang editingnya, boleh tahu nggak sih? Ya, itu sih pasti ada. Hanya saja kalau di sebatas moto berhubung orangnya nggak terlalu banyak, personilnya nggak terlalu banyak, jadi mereka itu biasanya merangkap kalau dalam satu job dia udah ngambil satu job itu, jadi nggak hanya foto aja tapi sekaligus sama ngeditnya gitu. Jadi sistemnya satu job langsung semuanya gitu. Semua sebagai fotografernya, sebagai editornya Ya kayak gitu. Ya mungkin nanti kalau emang ini udah bisa lebih gede lagi, udah lebih luas lagi, personilnya udah banyak lagi, mungkin nanti manajemen personalnya nanti akan lebih profesional lagi gitu. Nanti ada yang bagian lapangan, ada yang bagian editing, ada yang bagian promosi, ada yang bagian marketing dan lain sebagainya. Saya berhubung sekarang masih ya disebut merintis, sama ini salah satu sampingan, ya kita jalani dulu aja. Nanti semoga juga kedepannya makin sukses ya Kang ya, semoga ini. Nah, terus kan sekarang teknologi juga udah makin canggih gitu ya Kang ya. Gimana sih cara dari tim sebatas moto ini buat ngembangin si UMKM fotografi sebatas moto ini gitu? Gimana ngelihat juga kan teknologi semakin berkembang pesat gitu dan sekarang ada cara tersendiri kan? Sebenarnya kalau untuk ngembangin, berhubung kita itu bergerak di bidang dokumentasi dan gak jauh dari kata media sosial, jadi tempat untuk pengembangan promosi dan sebagainya itu di media sosial. Jadi seperti kita bikin konten-konten yang menarik gitu. Jadi kita tuh nggak hanya nampilin portfolio gitu, tapi bikin konten-konten menarik juga. Dan salah satu halnya kita juga harus bisa bekerja sama vendor-vendor ataupun WO atau tukang make up juga yang mereka udah emang udah lebih berkembang daripada kita gitu. Itu mungkin salah satu bagaimana cara kita bisa mengembangkan. Jadi kita nggak hanya bergerak sendiri, tapi kita juga bekerja sama wedding planner lainnya ataupun make up yang memang udah lebih tersohor mungkin bahasanya ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, nanti ada masih kerjasama khusus misalnya kayak sama vendor-vendor lain, kayak misalnya tadi ada WO, terus misalnya yang lain-lain gitu, misalnya udah kerjasama tetap gitu sama sebatas moto. Nah, untuk beberapa tahun terakhir ini kita itu udah kerjasama sama Kirana Wedding sama Rins Makeup. Jadi Kirana Wedding juga itu mah bergerak di bidang wedding, tapi nggak hanya wedding juga sih, kadang siraman, pre-wed, engagement atau semuanya ya biasanya udah sepaket juga di Kirana Wedding. Jadi kita tinggal bantu dokumentasinya aja.
kalaupun di Rins Makeup biasanya dari Rins Makeup itu minta bantuan kita itu untuk tunangan, kalau nggak tunangan foto wisuda gitu. Jadi kayak wisuda di UPI, wisuda di UIN, wisuda di ITB, wisuda di Unpad juga pernah. Nih, jadi teman-teman buat ya bentar lagi wisudaan bisa langsung hubungin aja nih tim Sebatas Moto, pastinya dijamin lah ya Kang ya buat si hasilnya mah. Lihat aja portofolionya. Nah, bisa dilihat aja di tim di IG atau TikTok yang lain-lainnya di tim Sebatas Moto. Nah, mungkin Kang Dwi boleh sih minta kesan dan pesan buat teman-teman yang pengen terjun juga gitu ke dunia UMKM fotografi. Paling pesan dan kesannya, berhubung sekarang juga kan udah banyak tuh vendor-vendor yang bergerak di bidang dokumentasi. Yang terpenting komunikasi antara satu sama lain itu emang harus benar-benar satu sama lain itu bukan hanya internal tapi eksternal juga gitu. Baik sama wedding planner, sama tukang make up, kita juga harus senantiasa lebih masif gitu dalam berkomunikasi. Karena kan tidak kalau sekarang ngandelin medsos aja, soalnya banyak juga sih akun-akun bodong gitu mengatasnamakan vendor yang udah besar tapi padahal mah dia cuma nipu gitu. Nah oleh karenanya itu salah satunya ya silaturahmi harus diperbanyak. Sama yang kedua kita juga harus senantiasa pintar merasa, jangan merasa pintar. Kenapa harus pintar merasa? Karena ketika kita beres salah satu job, kita harus tetap mengevaluasi diri nih, apa sih yang kurang gitu, apa sih yang harus kita tambahkan gitu. Dan di sisi lain kita juga harus bisa memanajemen pemasukan gitu atau budgeting. Nah, ketika kita sudah bisa mendapatkan hasil dari fotografi ataupun videografi, nah kita sisihkan untuk upgrade gear gitu. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri, semakin kesini gear-gear kamera ataupun stabilizer lain sebagainya itu kan semakin bagus tuh, drone dan sebagainya. Nah kita juga harus bisa ikut ataupun mengikuti perubahan zaman gitu. Jangan sampai kita hanya terpaku dengan hal tersebut. Ya sepakat, meskipun dengan gear biasa tapi ilmu ataupun udah pengalaman dalam fotografinya udah apa ya bahasa ininya udah jago lah gitu, tapi tetap kalau didukung dengan gear yang bagus akan lebih mantap. Tuh, dengerin teman-teman, itu pesan dari kami, keren banget namanya ya. Jadi buat kalian yang mau terjun di dunia UMKM fotografi harus sering-sering dilatih lagi mungkin skill-skillnya ya. Terus buat teman-teman juga yang mau nyewa-nyewa jasanya harus diperhatiin juga dari media sosialnya, karena masih banyak yang memanfaatkan gitu tim-tim yang udah besar buat jadi lahan cuan mereka, yaitu nipu. Jadi itu harus di cross check lagi teman-teman semuanya. Ya mungkin Kang Dwi segitu aja dari kita itu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah teman-teman, terima kasih juga buat waktunya yang udah dengerin Rubik kali ini. Terima kasih. Sebelumnya saya Najwan pamit undur diri, sampai bertemu di Rubik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.